ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian beliau berikan nasihat, ya, dari wejangan-wejangan yang berharga. Kata beliau, wala tadhak ma'as sufaha'i yawman fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Dan jangan sekali-sekali kamu itu tertawa bersama orang-orang yang safih, orang-orang yang tidak mengerti, karena engkau suatu hari akan menangis, juga akan menangis walaupun engkau selalu tertawa. Ya, akan datang nanti hari seorang itu akan menangisi dirinya. Kenapa? Ketika ruhnya dihadapkan kepada sakaratul maut, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, penyesalan, tangisan. Ketika dia berada di alam kubur, ya, walaupun dia adalah orang yang salih, penyesalan itu pasti ada. Kenapa dia di dunia dahulu tidak beramal dengan amalan salih yang lebih banyak lagi? Dia luputkan banyak hal. Ini orang salih saja seperti itu, apalagi orang yang tidak salih. Orang yang tidak salih. Iya. Dan ada sebagian manusia dikatakan pada hari kiamat, falyadhaku katsiran wal yabku. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Hendaknya dia tertawa sedikit. Di akhirat dia banyak menangis nanti. Akan banyak yang dia tangisi. Ya, maka jangan kamu tertawa bersama orang-orang yang safih. Dan ini peringatan dari penulis, ya. Supaya seorang itu memilih teman-teman yang baik, orang-orang yang salih yang dia berteman dengannya. Kemudian kata beliau, "Waman laka bisururi wa anta rahnun, wa ma tadri atufda am gulilta." Ya, untuk apa kamu itu bergembira? Kamu bergembira untuk siapa? Sedangkan kamu itu adalah barang gadaian, seorang tawanan. Ya, kamu tidak tahu kamu ini dibebaskan atau kamu nanti akan selalu terikat. Ini hakikat lain dari kehidupan, ya. Kita di setiap manusia ini, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu terhadap amalannya dia tergadai. Dia terikat dengan hal itu. Nah, sekarang apa yang membebaskannya? Yang membebaskannya itu amalannya, ketaatannya, keimanannya. Nah, maka sekarang kamu lihat dirimu, kamu itu dibebaskan atau tetap terbelenggu pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia itu akan dijadikan, ya, catatannya di lehernya pada hari kiamat. Maka dikeluarkan untuk dia, amalannya dijadikan di lehernya pada hari kiamat. Maka dikeluarkan untuk dia sebuah kitab yang dia dapati kitab ini terhampar. Maka dikatakan kepadanya, baca kitab amalan kamu. Cukuplah dirimu pada hari ini yang menghisap, yang menghitungnya. Iya, menghitungnya. Maka seorang itu tidak tahu dirinya itu dia bebaskan pada hari kiamat atau dia terbelenggu. Ya, maka jangan banyak tertawa, bergembira, sok bergembira. Untuk siapa kamu bergembira? Sedangkan diri ini perlu kita pikirkan. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ada yang kadang di malam hari dia bangun seakan-akan takut, dia menangis. Ya, kemudian ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau, saya khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan saya ke dalam neraka. Dan Allah tidak mempedulikan siapa yang dilemparkan ke dalam neraka itu, dan saya termasuk di dalamnya. Ya, dan ini dari rasa khawatir mereka. Tidak ada yang menjamin diri kita untuk selamat, tetapi seorang itu dia memperbaiki dirinya di atas adab, di atas akhlak, di atas ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dia berhati-hati dari dunia. Itu sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya beliau nasihatkan di atas kondisi ini, beliau memberi wejangan-wejangan yang sangat berharga sekali. Amalan-amalan apa yang harus dilakukan untuk membebaskan kita dari api neraka? Kata beliau, wasal min rabbika taufiqa fiha. Ini yang pertama. Mintalah dari Rabbmu selalu diberi taufik. Ya, selalu diberi ketepatan
di dalam beramal. Itu taufik penting ya, selalu kita mohon kepada Allah. Iya, sebab seorang itu kalau selalu diberi taufik oleh Allah, dia dimudahkan kepada kebaikan. Ya, diposisikan kepada hal yang tepat. Diposisikan kepada hal yang tepat. Dia keluar kemana saja ketika Allah beri taufik, subhanallah. Dia menuju kepada sebuah perkara itu dia dapatkan bahkan lebih daripada itu. Nah itu kalau dia mendapat taufik. Atau dia keluar kepada sebuah perkara, ternyata perkara itu jelek. Maka dengan taufik dari Allah, dia diarahkan kepada hal yang lebih baik. Nah, itu taufik. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik. Iya. Diberi taufik. Iya, dan itu saya dapati dari guru-guru kita. Ya, selalu saya lihat sebagian guru saya ketika keluar itu mulutnya bergerak berdoa. Ya, setelah saya lama bergaul begitu, baru saya dengar ya selalu beliau berucap Allahumma taufiq. Ya Allah, berilah taufik. Selalu beliau ucapkan itu. Ya. Nah, ini dari guru subhanallah. Saya lihat dalam kehidupannya itu selalu bagus. Bahkan di dalam fatwa-fatwanya itu selalu tepat. Dan di antara ulama-ulama kita, itu kadang ada sebagian ulama yang sebagian fatwanya di hari ini, dia berubah pendapat di masa mendatang. Tapi beliau ini saya perhatikan dari puluhan tahun beliau berfatwa, fatwanya ya selalu tetap, selalu continue. Dan itu dari taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berilmu. Maka sepanjang seorang itu memohon kepada Allah diberi taufik, dia akan dimudahkan di dalam banyak hal. Kemudian yang kedua kata beliau, wa akhlis fis su'ali idza sa'alta. Ya, dan ikhlaslah dalam berdoa kalau kamu itu meminta. Nah, ini pokok yang kedua yang menyelamatkan. Selalu ikhlas dalam memohon ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keikhlasan dalam ucapan, dalam amalan. Minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam segala hal. Sebab keikhlasan itu pokok yang memperbaiki segala perkara. Dan manfaat dari ikhlas itu luas sekali. Manfaat dari ikhlas luas sekali. Kemudian yang ketiga kata beliau, wanadi idza sayyadta lahu i'tirafan. Ya, bima nadahu Dhunnuni ibnu Matta. Dan berserulah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Kalau kamu sujud, ya, karena di waktu sujud itu doa lebih didengarkan. Di waktu sujud doa lebih didengarkan. Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Dan ketika sujud bikin i'tiraf, pengakuan kepada Allah. Ya, dia mengakui dosa-dosanya. I'tiraf yang paling bagusnya itu kalau dia memohon seperti doanya Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu terkandung di dalamnya tauhid, keikhlasan, permohonan betul-betul kepada Allah, dan dia juga mengakui akan dosa-dosanya, dia akui kekurangannya. Nah, ini dari tauhid, dia memohon dengan sungguh-sungguh, dia adukan kepapahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebab doa dikabulkan dan sebab keberuntungannya, hal yang menyelamatkannya. Ya, kemudian kata beliau, walazim babahu qara'an asahu sayaftahu babahu laka in qara'ta. Ya, dan terus-menerus kamu ketuk pintu Allah itu. Terus kamu ketuk pintunya. Barangkali akan dibukakan untuk pintu itu sepanjang engkau selalu mengetuknya. Ya, jadi jangan bosan. Kadang seorang, oh, subhanallah, saya sudah berdoa, saya sudah beramal, saya sudah belajar, tapi belum dibukakan untuk saya. Ya. Mungkin kamu itu masih kurang berupaya. Ada orang-orang yang berdoa itu, dia berdoa selama puluhan tahun, doanya cuma itu saja. Dia mohon kepada Allah. Ya, dengan penuh harapan. Pintu itu kalau selalu diketuk, maka akan datang nanti pintu itu akan dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah itu Maha Dermawan, Maha Mulia. Apalagi yang berdoa itu adalah seorang penuntut ilmu, orang yang bertauhid, bagus di dalam amalan salihnya, orang yang sudah mengenal dari adab dan etika di dalam ilmu, orang yang belajar dengan baik. Ya, maka itu lebih besar harapan untuk
dibukakan untuknya pintu, maka selalu ketuk dari pintu Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam tauhid, dalam melakukan kewajiban di sholat 5 waktu ataupun rukun-rukun Islam yang lainnya, di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Itu namanya mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah ini, kita ini kadang terlalu tergesa-gesa. Oh, saya sudah begini, sudah begini. Ya, bukan masalahnya itu. Masalahnya kita terlalu tergesa-gesa. Jadi terus ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala agar supaya dibukakan untuk kamu pintu tersebut. Ya, dibukakan untuk kamu pintu tersebut. Ya, kalau dia sakit, selalu dia mohon kepada Allah. Mungkin suatu saat dia disembuhkan. Coba lihat itu Nabi Ayub, ya, alaihi salam. Belasan tahun beliau tertimpa penyakit. Beliau mohon kepada Allah, dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Dan ada orang-orang yang subhanallah tertimpa dengan berbagai kejadian. Dia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkaranya. Jadi pintu itu kalau selalu diketuk, ya diharapkan dia akan dibukakan untuknya. Dan ini perumpamaan yang indah ya dari penulis rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau dari nasihat yang lain, dari pintu keselamatan untuk seorang hamba, wa akthir dzikrahu fil ardi da'ban. Ini dibaca da'ban ya, karena mengikuti kofianya di sini. Ya, kalau bahasa lainnya itu dibaca da'aba, seperti ayat di surah Yusuf. Iya. Selalulah memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditudkara fis sama idza dzakarta, supaya kamu juga disebut di langit sepanjang kamu banyak berzikir kepada Allah. Ya. Itu kan perintah Allah dan janji Allah. Fadkuruni adzkurkum. Selalu kalian mengingatku, berzikir kepada aku akan mengingat kalian, akan dibalas. Ya, kalau dia selalu berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah di dunia, di bumi ini, maka Allah yang di langit itu dia selalu diingat pula. Selalu diingat pula. Iya. Kemudian kata beliau yang terakhir di sini, wala taqulis siba fihim tihalun wa fakkir kam sagirin qad dafanta. Ya. Jangan selalu berkata, oh saya masih muda. Pemuda itu masih banyak waktunya. Ya, masih panjang hidupnya, masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan. Betapa banyak orang-orang muda, anak-anak masih kecil, ya, engkau telah pernah menguburkannya. Nah, ini bahasa penulis ya terkait dengan para pemuda, ini sangat mendalam sekali. Ya, banyak orang-orang yang kadang di usia mudanya dia menganggap, oh ini saya masih banyak kesempatan. Anak-anak muda masih bisa berbuat nanti di masa mendatang begini dan begitu. Dia nggak tahu bahwa usia mudanya itu bukan jaminan bahwa kematian tidak akan datang menjemputnya besok atau dalam waktu dekat. Karena banyak orang-orang muda itu lebih dahulu dikuburkan daripada orang-orang tua. Ya, bahkan bahasa penulis di sini, betapa banyak anak-anak kecil yang telah engkau kuburkan. Baik, ini nasihat-nasihat mendalam ya dari penulis rahimahullahu taala. Ya, setelah itu beliau di pembahasan berikutnya itu membahas tentang kalau ada yang menasihatinya untuk dirinya sendiri, apa yang dia lakukan. Dan insyaallah taala kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang. Ya wallahu taala alam.